Kenaikan tersebut terjadi setelah Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak senang ketika mengetahui Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke Ukraina pada Kamis dini hari. Informasi selanjutnya, pemirsa, harga minyak menguat di perdagangan Kamis bangkit dari pelemahan di awal sesi 1, di mana dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan Rusia ke Ukraina dan komentar dari Gedung Putih yang menegaskan ketidaksenangan Presiden Donald Trump atas eskalasi tersebut. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik di 0,8% menjadi 68,62 dolar Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka WTI menguat di 0,7% menjadi 64,60 dolar Amerika per barrel. Kenaikan tersebut terjadi setelah Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak senang ketika mengetahui Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke Ukraina pada Kamis dini hari. Sementara di sisi lain, militer Ukraina mengklaim berhasil menyerang 2 kilang minyak Rusia dengan menggunakan drone sebagai bentuk balasan. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Trump akan memberikan pernyataan resmi terkait situasi tersebut dalam waktu dekat, di mana sebelumnya harga minyak sempat merosot sekitar 1% karena kekhawatiran terhadap prospek permintaan bahan bakar setelah long weekend hari buruh di Amerika, serta ekspektasi peningkatan pasokan global. Dan pemirsa, perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal 2 2025 ditopang peningkatan investasi bisnis serta lonjakan kontribusi perdagangan. Berdasarkan estimasi kedua, produk domestik bruto Amerika Serikat tumbuh 3,3% secara tahunan, lebih tinggi dari laporan awal di 3%. Perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal 2 2025 ditopang peningkatan investasi bisnis serta lonjakan kontribusi perdagangan. Berdasarkan estimasi kedua oleh Biro Analisis Ekonomi, produk domestik bruto real Amerika Serikat tumbuh 3,3% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari laporan awal sebesar 3%. Investasi bisnis naik 5,7% didorong revisi ke atas pada investasi peralatan transportasi serta lonjakan investasi produk kekayaan intelektual menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun. Pemulihan pertumbuhan ini terjadi setelah kontraksi pada kuartal 1 2025 yang merupakan penurunan pertama sejak 2022 akibat perusahaan bergegas mengimpor barang sebelum kenaikan tarif Trump berlaku. Kedepan, ekonomi diperkirakan tumbuh lebih moderat seiring konsumen dan pelaku usaha menyesuaikan diri dengan kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump. Selain PDB, indikator utama lain yakni Gross Domestic Income melonjak 4,8% setelah hanya tumbuh 0,2% di kuartal 1 2025. Jika PDB mengukur nilai pengeluaran barang dan jasa, maka GDI mencatat pendapatan dan biaya dari produk barang dan jasa tersebut. Sementara itu, ekspor bersih menambahkan hampir 5% terhadap PDB, kontribusi tertinggi dalam catatan sejarah setelah pada kuartal 1 2025 justru menjadi faktor penekan. Pengeluaran konsumen yang merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi tumbuh 1,6%, lebih tinggi dari estimasi awal 1,4% meski masih jauh lebih lambat dibandingkan awal pandemi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan langsung saja kita akan update seperti apa posisi penutupan perdagangan Amerika Serikat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana Bursa Wall Street menghijau pada Kamis waktu setempat dengan S&P 500 dan Dow Jones mencetak rekor penutupan tertinggi, didorong optimisme pasar terhadap sektor kecerdasan buatan meski laporan keuangan Nvidia sedikit di bawah ekspektasi. Pada penutupan perdagangan Kamis, indeks berbasis luas S&P 500 menguat di 0,32% ke level 6.501, rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut. Indeks Nasdaq Composite ditutup naik di 0,53% ke 21.705 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat di 0,06% ke posisi 45.636, melampaui rekor sebelumnya yang dicapai pada 22 Agustus. Kemudian dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada Kamis seiring tekanan dari pelemahan saham sektor kesehatan dan respon pasar terhadap laporan keuangan beberapa emiten kakap termasuk Nvidia dan Pernod Ricard. Indeks stok 600 ditutup turun di 0,2% ke level 553,67. Indeks DAX Jerman melemah di 0,03% ke 24.039
dan indeks FTSE Inggris melemah di 0,42% ke posisi 9.216. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Haq Al-Faruqi yang merupakan analis Sokno.id by Graha Duta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Abdul. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak. Ya, kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan. Pak Abdul, kemarin indeks harga saham gabungan menguat meskipun tidak terlalu signifikan karena di penutupan sesi kedua penguatan lebih terpangkas. Tapi ada catatan tertentu. Secara teknikal indeks harga saham gabungan sempat menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa. Analisis dan review di perdagangan Kamis dengan capaian yang sudah saya sampaikan tadi Pak Abdul. Oke, baik. Terkait dengan pergerakan IHSG kemarin memang ketika di awal sesi itu IHSG cukup gemilang ya pergerakannya, bahkan mencetak all time high baru di level 8.022 atau naik 5 poin dari 8.017 sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita highlight dari perdagangan IHSG dalam beberapa hari ke belakang bahwa pergerakan IHSG secara week to date itu udah naik sebesar 1,19%. Dengan akumulasi asing itu memang ini sangat masif karena memang ada rebalancing MSCI yang efektif kemarin tanggal 27 Agustus. Lebih tepatnya di tanggal 26 Agustus ketika pre-closing itu asing net buy secara week to date sebesar 2,3 triliun rupiah. Nah, adapun saham-saham yang diakumulasi asing memang ini saham-saham yang masuk ke dalam indeks MSCI rebalancing-nya itu ada Cuan yang net buy hingga 933 miliar, lalu ada Aman Mineral yang net buy juga sekitar 2,3 triliun. Tapi memang pergerakan IHSG kemarin itu ditopang oleh saham konglomerasi, yang mana saham konglomerasi ini ada DSSA dan DCII. Nah, penguatannya kalau kita lihat dari bobotnya masing-masing, itu IHSG ditopang DCII dengan bobot sebesar 22,7 poin, sedangkan untuk untuk DCII sekitar segitu, tapi memang yang menyebabkan pelemahan atau tekanan terhadap IHSG itu ada saham brand yang memang kemarin turun 5% dengan bobot brand dan IMMN sebenarnya itu sangat besar terhadap pelemahan atau tekanan IHSG. Kemarin itu mencapai 31,48 poin, sehingga memang penguatan DCII dan DCSA pada perdagangan kemarin tidak cukup mampu kuat untuk bisa menahan penguatan IHSG secara signifikan di perdagangan kemarin di level all time high-nya atau bertahan di atas level all time high-nya seperti itu.